Kobaran api menghanguskan kantor BPN Kabupaten Brebes, Jawa Tengah yang terletak di Jalan Yosudarso, Brebes. Besarnya kobaran api menjalar ke beberapa bangunan dan melumat seluruh isi kantor. Api pertama kali muncul dari salah satu ruangan dan merambat ke belasan ruangan lainnya. Pemadaman dilakukan petugas dengan mengerahkan 6 unit mobil pemadam dibantu water cannon milik Polres Brebes. Belum diketahui penyebab kebakaran dan masih dalam penyelidikan petugas. Kenapa? Api muncul dari mana? Untuk api munculnya masih kita nanti mintain keterangan dari pihak security-nya. Saat ini masih kita mintain keterangan, jadi masih belum kita bisa sampaikan api itu munculnya dari mana. Pemadaman berlangsung hampir 2 jam lamanya dan berhasil padam. Akibat kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kebakaran terjadi pada mobil minibus yang mengangkut sejumlah jerigen BBM di jalur tengah Banjarnegara, Jawa Tengah. Sejumlah ledakan yang sempat terjadi membuat warga dan pengendara yang tengah melintas panik. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran yang menerima laporan langsung melakukan upaya pemadaman. Namun muatan BBM yang berada dari dalam mobil membuat petugas kesulitan memadamkan api. Kejadian berawal saat mobil tengah melaju dari arah timur dengan mengangkut sejumlah jerigen berisi BBM di dalam kabin. Saat tiba di lokasi kejadian, tiba-tiba terjadi percikan api dan langsung menyambar jerigen BBM hingga meledak. Beruntung, pengemudi bersama istrinya berhasil menyelamatkan diri. Diduga karena adanya percikan api yang berada di mesin mobil, kemudian menyambar ke jerigen yang berisi BBM berjenis Pertalite. Karena sudah membesar dan sehingga membakar semua bagian. Kebakaran ini sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi macet, sementara kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novin, iNews melaporkan. Kami awali siang hari ini dari Sumatera Utara, pemirsa, karena tak kunjung dilayani keluarga pasien mengamuk di ruang poliklinik rumah sakit di Asahan, Sumatera Utara. Keluarga pasien kesal karena nomor antriannya dilewati dengan nomor pasien lainnya. Keributan terjadi di ruang poliklinik Rumah Sakit Wirahusada, Asahan, Sumatera Utara, Rabu lalu. Keluarga seorang pasien mengamuk dan menuding pihak rumah sakit melompati nomor antrian dan mendahulukan pasien lain. Keluarga pasien tersebut semakin naik pitam ketika pihak rumah sakit menjelaskan adanya ketidaksesuaian data BPJS Kesehatan pasien. Menanggapi keributan ini, pihak rumah sakit menjelaskan nomor antrian dilompati karena ada pasien lain yang membutuhkan tindakan lebih cepat. Di sini ada datang keluarga pasien yang minta tolong sekali untuk didahulukan karena nomor urutnya juga tidak begitu jauh, ya. Jadi si resepsionis karena juga mendapat permintaan tolong tersebut langsung memasukkan pasien yang nomor urut ke-9, sementara pasien ini tadi sudah mendaftar di urutan ke-7. Nah, pasien sudah dilayani dengan baik. Nah, kendala ini terjadi setelah pasien keluar, ya, ada masalah sedikit, masalah validasi BPJS-nya tidak sinkron nomor KTP dia dengan data BPJS-nya, ya. Pihak rumah sakit pun telah melaporkan ketidaksesuaian data BPJS tersebut dan telah diperbaiki agar pasien tidak terkendala ketika berobat di rumah sakit lain. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Seorang pelaku pencurian sepeda motor di Duren Sawit, Jakarta Timur ditangkap warga. Pelaku tertangkap setelah dijebak rekan korban yang berpura-pura membeli sepeda motor tersebut. Kericuan terjadi di Kampung Rawawadas, Pondokopi, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Kamis malam. Warga emosi dan berusaha menghakimi seorang pelaku pencurian sepeda motor yang tertangkap. Pelaku berhasil ditangkap setelah dijebak rekan korban yang berpura-pura membeli motor tersebut. Motor korban sebelumnya dicuri di sebuah toko mainan di Pasar Gembrong dan dijual di Facebook. Bagaimana ceritanya? Pelaku ditangkap di sini, dia memang pas lagi lewat. Kebetulan ada yang mengenalin dari CCTV itu. Jadi ditangkap lah di depan, di Jalan Mansur. CCTV-nya di daerah Bombong sana. Nah, saya tanya,
Apa ini? Maling motor Pak. Maling motor di mana? Maling motor di Gubuk. Mana bukti maling motornya? Ini Pak CCTV-nya. Kamu yakin dia? Nah, tugas saya satu unitnya saya amankan. Aksi pencurian dilakukan pelaku bersama 2 rekannya pada Rabu malam. Salah satu pelaku merusak kunci stang sebelum membawa kabur motor tersebut. Menghindari amarah massa yang semakin memuncak, pelaku diamankan tim Buser ke Mapolsek Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Seorang wanita menjadi korban pelecehan seksual oleh pemotor beratribut ojek online di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Peristiwa ini terekam kamera pengawas hingga videonya menjadi viral di media sosial. Aksi pelecehan seksual dilakukan oleh pemotor yang menggunakan atribut ojol di Jalan Tanah Koja, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Seorang wanita yang sedang berjalan di gang tiba-tiba dihampiri oleh pemotor dan langsung menepuk bagian bokong korban. Aksi pelaku ini terekam kamera pengawas di salah satu rumah warga. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung kabur. Korban pun menangis dan melapor ke polisi. Menurut keterangan Ketua RT setempat, aksi begal bokong sudah 2 kali terjadi di wilayah tersebut. Dia nyebarin undangan, pas itu ada Grab katanya dia lewat sini, lo pantatnya digituin dah, ya dia lari nangis, marahin orang tuanya karena emaknya kan ada rumahnya depan musola. Akibat peristiwa ini, pengurus lingkungan setempat dan korban berharap polisi segera menangkap pelaku yang membuat resah warga. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir merendam 7 kecamatan di Kota Padang, Sumatera Barat akibat hujan deras sejak Kamis malam hingga Jumat dini hari tadi. Petugas berjibaku mengevakuasi warga yang terjebak banjir, khususnya para lansia dan warga yang sedang sakit. Akibat diguyur hujan deras sejak Kamis malam hingga Jumat dini hari, Kota Padang, Sumatera Barat dikepung banjir. Sekitar 7 kecamatan di Kota Padang terendam banjir dengan ketinggian 50 cm hingga 1 meter. Tim SAR dari Basarnas Padang mengerahkan 2 tim untuk membantu warga yang terdampak banjir di sejumlah lokasi di Kota Padang. Petugas berhasil mengevakuasi sejumlah warga yang terjebak, khususnya para lansia dan juga warga yang sedang sakit. Tak hanya merendam pemukiman warga, banjir juga menghambat akses jalan utama di sejumlah titik di Kota Padang dengan ketinggian hingga 50 cm. Air di luar rumah pada saat ini sudah melebihi 1 meter lebih, sementara dalam rumah sudah 80 cm lebih kurangnya. Sementara warga banyak yang terjebak dalam rumah. Bang, ini kondisi jalan di sini kedalamannya berapa, Bang? Kedalamannya sampai 50. 50 ya? Selutut, Bang? Selutut orang dewasa atau gimana sih, Bang? Selutut orang dewasa. Petugas kemudian membawa warga yang sakit ke Rumah Sakit Dr. M. Jamil Padang untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.